inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat deh. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Jadi standingnya PDI Perjuangan menolak? Menolak dong, itu pertama. Kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana? Biaya pelaksanaan 37,5 triliun. Kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya. Rakyatnya banyak sekali. Tapi wajar berarti ya segitu. Ya, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT, maka biaya per orang itu cuma Rp184.000. Jadi dengan Rp184.000 itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa, pohonnya jadi apa, kebun jadi apa dan sebagainya. Mereka mau pilih sendiri, jangan diambil dari mereka. Karena kalau kita lihat perorangan seperti itu murah. Dan sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok. Untuk uang apa KPPS ya Dol ya? KPPS, apa segala macam itu banyak itu komponennya. Saya sudah baca komponennya banyak sekali. Untuk seluruh komponen itu satu TPS itu kira-kira 12 sampai 14 juta rupiah. Di luar distribusi dan sebagainya. Artinya itu turun juga ke rakyat. Kalau dibilang misalnya biaya para calon ini mahal, itu pilihan dia. Kita mau cetak kaos apa? High bisa 9.000 perak, PE bisa 12.000, double PE 18.000, katun 30.000. Tergantung dia mau cetak yang mana. Kan pilihan ada di dia gitu loh. Nah kalau kemudian dia maunya gaya pakai katun ya 30.000 kali sekian. Tapi kalau kita ada 1.556 pasangan, lalu masing-masing itu mencetak 20.000 kaos saja, maka ada 31 juta kaos yang dicetak di Republik ini. Ternyata katanya sebagian besar impor juga. Itu dia persoalannya. Kalau kemudian diproduksi dalam negeri, maka ekonomi di bawah itu hidup. Bergerak dengan asumsi 20.000 per pasangan, 20.000 kaos. Kalau 40.000, 62 juta kaos yang dicetak. Itu tukang sablon dapat duit. Jadi perputaran ekonominya berjalan. Duit, tukang kaos dapat duit, yang ngirimin kaos dapat duit. Waduh, perputaran. Dan itu diakui oleh Menteri Keuangan.